Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya lihat semuanya sehat-sehat ya. Gini anak-anak ya. Pertama, saya ucapkan selamat untuk kalian karena sekarang sudah naik ke kelas 11 ya. Lebih lengkapnya 11 TPM 1 di mana pada kelas 11 ini mulai semester ganjil, semester up, kalian akan mempelajari tentang mesin bubut, kemudian mesin press dan lain-lain ya, ada mesin brinda juga. Terus untuk semester ganjil ini ya, semester sekarang ini semester 3, kalian akan lebih dulu mempelajari bagian-bagian mesin bubut. Akan tetapi kalian sudah tahu karena sekarang ini masih pandemi COVID-19 seperti itu kan? Ya, jadi kita belum bisa bertatap muka secara langsung dan ini kita gunakan Google Meet agar kalian bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan saya. Anak-anak, baik sebelum saya masuk ke materi, ini saya absen dulu sambil ngetes ya mikrofon kalian berfungsi atau tidak. Yang pertama, Muna Liana. Hadir. Yang kedua, M. Iqbal. Hadir, Pak. Yang ketiga, Muhammad Yusuf Arafi. Hadir. Yang keempat, Rohman Romadoni. Hadir, Pak. Ya, berarti keempatnya sudah berfungsi dengan baik ya. Baik, untuk memulai pembelajaran, jadi pertama kita berdoa dulu. Saya minta untuk Ahmad Iqbal doa, saya persilakan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Iqbal. Baik anak-anak, sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19, jadi tidak bosan-bosannya saya sebagai guru kalian mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada, terutama ketika keluar rumah ya, wajib memakai masker, kemudian sering mencuci tangan, baik itu mau masuk ke rumah ataupun mau memakan atau meminum sesuatu ya, agar kita semua terhindar dari semua virus, utamanya virus COVID-19. Seperti itu anak-anak ya. Iya, Pak. Baik. Untuk pembelajaran pertama kita mulai. Ini saya mau menayangkan power. Baik anak-anak, kalian perhatikan. Sekarang Pak Anwar akan coba share screen PowerPoint tentang bagian-bagian mesin bubut. Coba saya share, nanti kalian kelihatan atau enggak. Bagaimana? Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Sudah. Sudah? Sudah melihat semua? Sudah, Pak. Oh ya. Baik anak-anak, untuk mesin bubut ya, bagian-bagian utama mesin bubut. Jadi ini gambar mesin bubut ya. Ini secara umum seperti ini. Kemudian mesin bubut yang kita pelajari adalah mesin bubut konvensional, di mana pada pengoperasiannya ini secara manual atau tergantung pada operator ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut
berdasarkan jenis dan fungsinya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan definisi mesin bubut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin bubut. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, maka kalian atau peserta didik yang pertama dapat menjelaskan definisi mesin bubut. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin bubut. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai ya nantinya. Selanjutnya, nah ini definisi mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya memutar gerak benda kerja yang berbentuk silindris dan alat potongnya bergerak translasi. Jadi translasi itu maju mundur atau ke kiri atau ke kanan. Kemudian bagian-bagian utama mesin bubut itu ada 7 di sini ya. Ada kepala tetap atau headstock, kepala lepas atau tailstock, kemudian alas atau meja mesin, bed mesin, kemudian ada aretan atau carriage, ada poros transportir, ada tuas handle atau handle, kemudian ada penjepit atau pemegang pahat atau bahasa aslinya tool push. Kemudian kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Kepala tetap adalah bagian ini di sebelah kiri dari operator, di mana terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin. Di antaranya ada cekam atau cap, kolet, senter tetap, atau plat pembawa rata dan plat pembawa berekor. Jadi seluruh bagian ini bisa dipasang pada kepala tetap. Kemudian ini gambarnya ya, yang tadi saya sampaikan di sebelah kiri dari bagian operator. Sebelah kiri bentuknya seperti ini. Ini bagian tengahnya untuk mencekam benda kerja. Kemudian kepala lepas. Ya, kepala lepas atau tailstock digunakan sebagai dudukan senter putar, kemudian senter tetap, kemudian cekam bor, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau sleeve kepala lepas. Jadi kepala lepas sertanya ada di sebelah kanan dari operator. Nah ini dia, ini adalah kepala lepas. Kemudian ini adalah senter putar. Nah, ini adalah bor center. Bornya belum kelihatan, ini dudukan bor centernya. Kemudian bagian berikutnya adalah alas atau meja mesin atau bed mesin, digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady raise, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Jadi ini alas atau meja mesin itu berfungsi sangat vital sekali sebagai tempat dudukan eretan yang bergerak ke kanan kiri. Kemudian kepala lepas juga sama gerakannya kanan kiri. Dan ada steady raise. Steady raise ini untuk menyangga benda yang berdiameter kecil dan bentuknya panjang. Nah ini gambar dari alas atau meja mesin ya. Ini kepala lepasnya, dia bergerak kiri kanan di atas bed mesin. Kemudian selanjutnya ada eretan atau carriage ya. Eretan terdiri dari 3 bagian atau elemen, diantaranya eretan memanjang. Jadi kalau kita melakukan pembubutan ke arah kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu kita menggerakkan eretan memanjang. Ya, ada handle-nya nanti, bisa kita jalankan secara manual atau secara otomatis tergantung kebutuhan.
Kemudian yang kedua, eretan melintang. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk membubut facing atau pembubutan muka. Jadi gerakannya maju atau mundur eretan melintang ini. Kemudian yang ketiga, eretan atas atau top carriage berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki atau sesuai penyetelan. Ini biasa digunakan untuk pembubutan tirus. Itu ya, eretan. Nah, ini gambar dari eretan. Ini sebagai handle untuk eretan memanjang. Kemudian yang tengah untuk eretan melintang. Yang atas ini ya untuk melintang. Kemudian yang atas ini digunakan untuk eretan untuk melakukan pekerjaan pembubutan tirus ya. Jadi bisa menyudut arahnya. Selanjutnya, poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Nah, ini untuk poros transportirnya ya di sini. Jadi ada 1, 2, 3. Ini poros transportir. Kemudian ada tuas atau handle. Adalah bagian mesin bubut yang digunakan untuk mengatur proses pembubutan dengan berpedoman pada tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Jadi tuas atau handle itu utamanya untuk men-setting berapa kecepatan putar yang kita butuhkan, terus kita mau mengerjakan apa ya, bubut manjang, bubut ulir dan lain-lain, kita menggunakan tuas atau handle ini. Selanjutnya ini adalah gambarnya beberapa tuas dan handle, di mana hampir sebagian besar itu berada pada kepala tetap sebelah kiri operator. Kemudian penjepit atau pemegang pahat atau tulpus, ya, ini letaknya pada eretan bagian atas, digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada 2, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat yang dapat disetel. Ini gambar dari tulpusnya, gambar dari tulpus. Nah ini ya, ada pahatnya 1, 2, 3, 4. Jadi maksimal bisa memasang 4 pahat sekaligus. Nah ini saya tayangkan ya, saya tayangkan video proses pembubutan di sekolah ya, atau di SMK. Kalian perhatikan. Bisa dilihat anak-anak videonya? Bisa, Pak. Ini operatornya mungkin kekurangannya tidak memakai kacamata ya. Jadi nanti kalau kalian mengukur harus pakai kacamata pengaman. Memakai agensi ya sebenarnya. Aduh, kawan tangga aku tuh. Balikan loh. Kemudian yang kedua, video proses pembubutan pada dunia industri.
Ini namanya adalah pembubutan eksentrik ya anak-anak ya. Jadi ini pembubutan di mana dalam satu benda kerja ada beberapa sumbu. Saya percepat ya videonya. Nah, ini video membesarkan diameter dalam. Jadi pakai pahat dalam namanya ini. Kemudian nah, ini pengurangan pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini pembubutan rata ya. Jadi penjahitnya panjang, dia disangga dengan senter putar yang ada di kepala lepas. Kemudian ini pahatnya bergerak ke kiri. Ini pengurangan bagian-bagian tertentu ya. Jadi pahatnya ini membuat lubang. Nah, ini juga sama, melakukan pembubutan dalam untuk beberapa ukuran dalam satu benda kerja. Nah, gitu ya anak-anak ya. Bagaimana dengan penjelasan Pak Anwar tadi? Sudah jelas? Ya, jelas. Oh, baik. Baik, kalau sudah jelas, sebentar lagi kita akan bermain Mentimeter ya, menti.com, untuk mengasah ingatan kalian dengan apa yang Pak Anwar sampaikan tadi ya. 40379150. Bentar ya, saya reason dulu. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, lanjut soal yang kedua.
Nah, kelihatan ya, yang merupakan bagian utama mesin bubut adalah sudah. Sudah, Pak. Yang lain sudah. Nah, baik ya. Dari semua jawaban tadi dari kalian semuanya, tadi betul semua ya jawabannya. Jadi saya rasa kalian sudah paham tentang materi ini. Kemudian selanjutnya akan coba saya suruh untuk menjelaskan ya, kalian satu persatu. Nanti saya beri pertanyaan, kemudian kalian jawab sesuai dengan apa yang Pak Anwar jelaskan tadi. Siap kira-kira ya? Siap, Pak. Baik anak-anak. Untuk kompetensi pertama kita adalah mengetahui definisi mesin bubut. Definisi mesin bubut. Coba saya minta Muna coba. Apa pengertian Apa pengertian atau definisi dari mesin bubut? Mesin bubut dalam proses kerjanya memutar gerak benda yang berbentuk silindris dan alat potongnya bergerak translasi. Translasi tadi pengertiannya gimana geraknya? Kemana? Depan belakang. Ya, depan belakang atau ke kiri dan ke Kanan. Ya, depan belakang, kiri kanan. Bisa dua hal itu ya. Baik. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian utama mesin bubut. Coba Rohman. Bagian-bagian utama mesin bubut adalah 1. Kepala tetap headstock, 2. Kepala lepas tailstock, 3. Alat atau mesin bed mesin, 4. Eretan carriage, 5. Poros transporter, 6. Tuas atau handle, 7. Penjepit atau pemegang pahat tolpos. Ya, itu tulpus ya, yang nomor 7 itu. Penjepit atau pemegang pahat tulpus. Ya. Ada berapa? Rohman berarti? Ada? 7. Ada 7. Oke, ada 7 ya. 7. Baik, berikutnya. Apa fungsi dari kepala tetap? Coba Iqbal. Fungsi kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya dekam atau shock, kalet, senter tetap atau plat pembawa rata, face plate, dan plat pembawa berekor, driving plate. Ya, jadi kepala tetap. Letaknya di sebelah mana, Iqbal? Dari operator, sebelah mana? Kiri atau kanan? Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Jadi kalau kita mengoperasikan mesin, ini posisi headstock ada di sebelah kiri kita. Jadi sebagai dudukan, diantaranya ada cak, kolet, senter tetap, kemudian plat pembawa, dan plat pembawa berekor. Baik, kemudian apa pengertian atau fungsi dari kepala lepas? Coba Yusuf Arafi. Digunakan sebagai dudukan senter putar, rotary center, senter tetap, cekam bor, cak drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya
dimasukkan pada lubang tirus slave kepala lepas. Ya. Jadi kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar ya. Kemudian senter tetap, cekam bor, dan pemasangannya pada kepala lepas dimasukkan pada lubang tirusnya ya. Baik, ini anak-anak nanti ya, setelah ini pertanyaan lagi yang tidak ditanya, mic-nya di mute dulu ya, di mute dulu. Baik, selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya adalah apa fungsi dari alas atau meja mesin? Coba kembali ke Muna, yang lain di mute dulu. Alas meja mesin digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, steady rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembuatan. Oh ya. Jadi alas atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas. Terus eretan, steady race yang tadi saya jelaskan, yang merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Selanjutnya Rohman. Nah, jelaskan tentang eretan coba. Eretan itu ada berapa coba? Ada berapa jenis? Eretan terdiri dari 3 bagian atau elemen. Ya, apa Di saja? antaranya 1. Eretan memanjang longitudinal carriage berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja atau alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Nomor 2, eretan melintang cross carriage berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Dan terakhir nomor 3, eretan atas top carriage berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Coba. Oh ya, berarti ada 3 ya, eretan atas, eretan memanjang, eretan melintang. Nanti gambarnya bisa kalian lihat pada materi yang sudah di-share Pak Anwar di Google Classroom ya, kalian lihat sendiri nanti. Selanjutnya Ahmad Iqbal, apa pengertian dari poros transportir? Poros transportir dulu Pak. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth. Baik, sekarang untuk pengertian tuas atau handle, coba Yusuf. Coba apa pengertian tuas atau handle? Tuas atau handle adalah bagian mesin bubut yang digunakan untuk mengatur proses pembubutan dengan pedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Oh ya, tuas atau handle sebagian besar ada di kepala mana? Tetap atau lepas? Tetap. Ada kepala tetap ya. Selanjutnya, apa fungsi dari tulpus? Coba Muna. Penjepit atau pemegang pahat tulpus digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Ya, megang pahat. Maksimal ada berapa pahat tadi? 4. Ada 4 ya. Jadi tulpus ada di eretan bagian atas. Baik anak-anak, pada hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran pada KG
3.1 dan 4.1, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Tentunya kita fokus pada bagian utama mesin bubut pada hari ini. Di antaranya ada kepala tetap, kemudian ada kepala lepas, kemudian ada alas meja atau meja mesin, kemudian ada eretan, ada poros transportir juga, kemudian ada tuas atau handle, kemudian ada penjepit atau pemegang bahat, atau nama dalam bahasa aslinya adalah gulkus ya. Jadi ada 7 bagian utama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, walaupun kita secara daring ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mempelajari tentang teknik pemesinan bubut. Perlu kalian ketahui bahwa 7 bagian utama mesin bubut ini harus dihafalkan, karena apapun spek dari mesin bubut, jenis apapun, merek apapun, itu sama ya. Posisinya kepala tetap itu sama, di sebelah kiri, kepala lepas di sebelah kanan, kemudian ada alas atau meja mesinnya, ada eretan, poros transportir, kemudian tuas atau handle, dan penjepit atau pemegang bahat atau gulkus. Ini harus kalian hafalkan. Sekaligus selain dihafalkan tempat-tempatnya, posisinya di mana, juga dihafalkan fungsi-fungsinya, biar kalian nanti pada waktu praktek tidak keliru dalam menyebutkan atau memfungsikannya. Baik, seperti itu pembelajaran pada hari ini. Dan untuk minggu depan, kalian akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan, sekaligus KD 4.2, yaitu mengidentifikasi handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. Jadi salah satu dari bagian ini, mesin utama mesin bubut, yang kita pelajari pada hari ini, itu salah satunya adalah handle, tuas atau handle, di mana nanti handle-handle ini yang akan menentukan seberapa besar kecepatan putar mesin bubut, sekaligus kecepatan motornya, sekaligus jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Coba anak-anak semuanya ya. Jadi kalian siapkan. Nanti setelah ini Pak Anwar kirimkan ke Google Classroom tentang materi handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Nanti dibaca dulu materi yang saya kirimkan, kemudian minggu depan kita bahas dulu, baru kemudian kita aplikasikan dalam mesin bubut bersama-sama. Baik, ya anak-anak ya. Baik anak-anak, saya rasa sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Iqbal dipimpin doa untuk penutupan ini ya, pelajaran selesai. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu kita bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ingatkan agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari virus COVID-19 dan juga virus-virus yang lain. Semoga kita semua tetap sehat, bisa melakukan pembelajaran walaupun daring, dan semoga segera kita bisa melakukan pembelajaran luring ya, atau langsung. Baik, jaga kesehatan, selamat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.